Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Lusianto dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sederhana yang saya buat dengan menggunakan Ionic View, yaitu aplikasi cuaca Jakarta. Tujuan aplikasi ini adalah menampilkan suhu terkini dan perkiraan cuaca selama 7 hari ke depan di kota Jakarta. Oke, pertama-tama kita buka terminal, klik terminal. Kita cek dulu versi Node.js yang terinstall di komputer dengan cara ketik node v. Node.js ini adalah lingkungan untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Ionic dan Vue butuh Node.js untuk menjalankan dan membangun proyeknya. Selanjutnya yaitu mengecek versi npm. npm digunakan untuk mengelola install paket yang dibutuhkan untuk proyek seperti Axios, Vue, Ionic, dan lain-lain. Berikutnya, mengecek apakah Ionic CLI sudah terinstall. Klik Ionic. Ionic CLI atau Command Line Interface adalah alat bantu untuk membuat, mengelola, dan menjalankan proyek Ionic dengan perintah sederhana seperti Ionic Start, Ionic Serve, dan lain-lain. Berikutnya, menginstal Ionic CLI secara global di sistem. Ini artinya, kita bisa pakai perintah Ionic dimanapun tanpa harus install ulang di setiap folder proyek. Dan G ini artinya Global Installation. Selanjutnya yaitu membuat proyek Ionic baru bernama Project Jakarta. Project Cuaca. Dengan template kosong atau blank dan framework Vue.js. Kita enter. Di sini kita tunggu beberapa menit karena membutuhkan waktu cukup lama. Setelah perintah ini jalan, Ionic akan membuat struktur folder seperti ini. Kita masuk ke folder proyek yang baru kita buat. Jadi ini artinya change directory. Enter. Selanjutnya yaitu menginstal library Axios. Install Axios ini alat untuk mengambil data dari API, misalkan API cuaca. Tanpa Axios, kita tidak bisa ambil data dari internet seperti suhu dari Open Meteo API. Selanjutnya kita buka folder RSC, View, dan Homepage View. Jadi di sini sudah ada kode default dari aplikasi. Sekarang kita akan menggantinya agar aplikasi bisa menampilkan perakiraan cuaca 7 hari ke depan sesuai dengan fitur yang akan kita buat. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan kodenya agar pengerjaan tidak memakan waktu terlalu lama. Kita hapus dulu. Dan kodenya sudah kita masukkan. Menjalankan proyek Ionic secara lokal, ini akan buka proyek di browser, biasanya di localhost 8100. Kita klik Ionic Serve. Di sini hasilnya belum terlihat karena kita belum nge-save. Nah, ini hasil dari kode yang telah saya buat. Desainnya itu lebih ke simple. Saya akan coba jelaskan tahapannya
kode dari mulai baris pertama. Untuk penjelasan struktur aplikasi ini, jadi ini menggunakan struktur dasar Ionic View yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu template, yang kedua script, yang ketiga style. Template ini berisi tampilan atau antarmuka pengguna. Script ini berisi logika program seperti pengambilan data cuaca dari API. Dan style berisi desain tampilan seperti warna, ukuran teks, dan animasi. Bagian template itu pada baris pertama sampai dengan footer itu 67. Di dalam template terdapat beberapa komponen utama dari Ionic. Yang pertama yaitu Ionic Header, Ionic Content, Ionic Card yaitu kartu suhu saat ini, Ionic List itu perkiraan 7 hari ke depan, dan Ionic Footer. Jadi Ionic Header ini menampilkan judul aplikasi yaitu cuaca Jakarta. Dan Ion Content itu bagian utama yang menampilkan isi aplikasi. Di sini terdapat dua kondisi. Jika data belum diambil, muncul tampilan loading dengan spinner. Setelah data berhasil diambil, akan tampil suhu saat ini dan perakiraan 7 hari ke depan. Kalau Ionic Card menampilkan suhu terkini dalam bentuk angka besar dan juga ikon cuaca sesuai suhu. Lalu Ion Card menampilkan suhu terkini dalam bentuk angka besar dan juga ikon cuaca sesuai suhu. Berikutnya yaitu Ion List, perkiraan 7 hari ke depan. Bagian ini menampilkan daftar suhu selama 7 hari ke depan. Setiap hari memiliki nama, tanggal, suhu maksimum, serta ikon cuaca yang sesuai. Data ini diambil langsung dari API. Seperti pada gambar yang berhasil ini ya. Sabtu ada tanggalnya, ada derajat suhunya, dan ada ikonnya. Yang terakhir yaitu Ion Footer, bagian paling bawah berisi tulisan buatan saya, ini ada namanya, sebagai identitas pembuat aplikasi. Selanjutnya yaitu bagian script. Pada bagian ini saya menggunakan script setup dengan TypeScript. Poin pertama yaitu import komponen. Saya mengimport beberapa komponen Ionic seperti Ion Card, Ion List, Ion Spinner, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu poin kedua, variabel dan data. Ada 3 variabel yaitu current temp untuk menyimpan suhu saat ini, forecast untuk menyimpan data perkiraan suhu selama 7 hari, loading untuk menampilkan status apakah data sedang diambil atau sudah siap. Selanjutnya yaitu fungsi get weather icon. Fungsi ini menentukan ikon yang tampil berdasarkan suhu. Seperti ini. Temperatur di atas 33, ikonnya seperti ini. Temperatur 28, ikonnya seperti berawan cerah. Temperatur 24 itu berawan. Temperatur di bawah 20 itu hujan. Berikutnya, fungsi format day dan format date digunakan untuk menampilkan nama hari. Di sini ada const day, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan tanggal dalam format Indonesia agar data terlihat rapi dan informatif. Selanjutnya, fungsi onMount. Bagian ini berjalan otomatis ketika aplikasi pertama kali dibuka. Di sini dilakukan pemanggilan data dari API OpenMeteo menggunakan Axios. Setelah data berhasil didapat, aplikasi menampilkan suhu hari ini dan prediksi 7 hari ke depan. Selanjutnya, style. Pada bagian style ini, yaitu tampilan yang telah saya buat, dibuat dengan desain simple, menggunakan gradasi biru seperti langit sore. Background-nya gradient, dari warna biru tua ke biru muda untuk memberi kesan tenang dan profesional mungkin ya. Terus efek blur dan transparan. Pada kartu cuaca dan daftar forecast digunakan efek backdrop filter blur, memberi kesan kaca transparan modern seperti di iOS, seperti itu. Jadi ini kan sudah berhasil, sudah terlihat hasilnya. Kesimpulan aplikasi ini menunjukkan bagaimana framework Ionic View dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile yang menarik dan responsif dengan waktu pengembangan yang cepat. Selain itu, penggunaan API OpenMeteo mempermudah pengambilan data cuaca secara real-time
tanpa harus membuat server sendiri. Demikian penjelasan dari saya tentang aplikasi Cuaca Jakarta. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.